Tribuners, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Feby Adeliana dalam episode Ngobrol balik layar bersama Tribun Jakarta. Kali ini aku punya kabar bahagia nih Tribuners. Buat kalian yang mau liburan secara gratis, tenang. Tribun Jakarta punya rekomendasi nih. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Jakarta tahun ini, Taman Impian Jaya Ancol menawarkan tiket wisata gratis bagi masyarakat. Bukan cuma sehari, bahkan 1 bulan. Nah ini untuk tahu seputar informasi lengkapnya, kita langsung saja ngobrol. Sudah tersambung bersama kita ada Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho. Selamat siang Pak, halo. Halo, selamat siang Mbak Feby. Pak Eko apa kabar? Alhamdulillah, baik sekali Mbak. Alhamdulillah. Pak, nih gimana nih Pak? Katanya Ancol lagi bagi-bagi tiket gratis untuk memeriahkan hari ulang tahun Jakarta. Iya, betul banget Mbak Feby. Jadi memang dalam memeriahkan rangkaian HUT Kota Jakarta ke 496 tahun ini ya, Ancol berpartisipasi dengan memberikan program gratis masuk Ancol sebulan penuh nih berlaku dari tanggal 21 Mei hingga nanti 22 Juni 2023 Mbak. Mantap sekali. Ini Tribuners yang mau liburan nih Pak ya bisa datang ke Ancol langsung secara gratis Pak. Tapi ini sebelumnya hanya berlaku untuk warga Jakarta saja atau mungkin bisa untuk semua KTP Pak? Ya, jadi untuk program ini memang berlaku untuk semua masyarakat ya, seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nggak terbatas untuk DKI Jakarta saja. Kita terbuka dan memang ada syarat dan ketentuannya, Mbak. Mungkin bisa saya sampaikan juga. Memang program ini berlaku 1 bulan penuh, 21 Mei hingga 22 Juni. Dan tiket gratis ini memang berlaku hanya untuk kunjungan di jam 17 hingga jam 23.00. Seperti itu, Mbak. Dan Baik, artinya eh, dan untuk mendapatkan tiket ini memang pengunjung wajib melakukan reservasi di www.ancol.com. baik, artinya pembelian tiket dilakukan secara online begitu ya Pak ya? Betul, betul sekali, Mbak. Nah, Pak, ini mungkin Tribuners di rumah pengen tahu juga, Pak, untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta ini sebetulnya ada apa saja sih, Pak, di Ancol? Apakah nanti akan ada acara khusus juga atau seperti apa, Pak Eko? Ya, jadi memang untuk memeriahkan suasana juga selain dengan program tiket gratis yang kami berikan sebulan penuh tadi, nanti dimulai dengan dari awal Juni nanti bayar rencananya kami juga akan hadirkan ada festival kuliner Betawi khususnya dan juga dilengkapi juga dengan pertunjukan-pertunjukan live music dan juga pertunjukan-pertunjukan kesenian Betawi juga, Mbak. Dari tanggal rencananya dari awal Juni ya hingga nanti sampai 22 Juni 2023. Oke, berarti itu masih masuk rangkaian tadi ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi tidak hanya program free yang memanfaatkan program free juga nanti kami berikan sajian hiburan yang khas dengan Jakarta yaitu kebudayaan-kebudayaan Betawi, Mbak. Nah, Pak Eko ini menarik sekali nih Pak, karena kan pengunjung Ancol bukan hanya warga Jakarta saja ya Pak, tapi ada dari luar Betul. Jabodetabek juga dari daerah-daerah lain ke Jakarta ya liburannya ya ke Ancol. Nah, tapi mungkin mereka banyak yang belum tahu, seperti tadi Bapak bilang bahwa tiket gratis ini kan dinikmati sore hari Pak, mulai dari jam 5 sampai jam 11. Sebetulnya kalau kita jalan-jalan ke Ancol sore sampai malam hari itu ada apa aja sih Pak? Ya, jadi sebetulnya masih banyak ya hal-hal yang menarik yang bisa ditemui pengunjung di Ancol sore hari. Seperti di areal Pantai Timur itu, di areal Symphony of the Sea, itu areanya yang baru kami revitalisasi juga. Itu cukup luas dengan hamparan pasir putih yang juga sangat panjang ya. Dan di area itu juga pengunjung bisa pertama mungkin yang mau menikmati angin pantai di sore hari bisa atau mau jogging sore hari juga itu sangat baik ya ataupun sepedaan juga bisa. Kami juga ada juga menyediakan ya. Tapi memang ini berbayar atau sewa itu adalah sepeda listrik, Mbak. Jadi bisa menikmati nih naik sepeda listrik di pinggir pantai Ancol sore hari sambil menikmati sunset seperti itu, Mbak. Itu menarik juga, Mbak.
Nah, ini yang sempat banyak seliweran juga di konten-konten TikTok nih Pak ya. Jalan-jalan Ya, ke Ancol naik sepeda listrik sore-sore sambil sunsetan. ya betul. Pak Eko, kita boleh tahu nggak sih Pak kalau misalnya jalan-jalan di Ancol sore nih mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu apakah diperbolehkan main air juga di pantai kah atau seperti apa Pak Eko? Ya, jadi memang kalau untuk kegiatan bermain air, kami membatasi hingga jam 6 sore saja sih Mbak sebetulnya. Jadi masih ada waktu sebetulnya ya, sekitar 1 jam dari jam 5 hingga jam 6 sore. Tapi kalau untuk menikmati bermain di pasirnya tetap diizinkan kok Mbak sampai malam. Nah, itu dia Tribuners. Jadi jalan-jalan ke Ancol bisa main air juga. Tapi kalau udah jam 6 masih banyak pilihan kegiatan lain yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi misalnya nongkrong di pinggir pantai apa ya, menikmati Iya, angin, terus juga betul. sambil ngelihat sunset sore-sore bareng anak, bareng keluarga itu bisa jadi pilihan wisata yang menarik. Pak Eko, kita boleh tahu nggak sih Pak, ada kuota nggak Pak untuk tiket gratis ini Pak? Untuk kuota memang tidak ada Mbak untuk program kali ini, cuma memang syaratnya yang tadi selain dengan online juga itu wajib H-1 Mbak. Jadi apabila kita mau menikmati besok nih, harus dari hari ini nih kita sudah reservasi tiket gratisnya Mbak. Mhm. Jadi harus beli H-1 ya Pak ya, nggak bisa Betul mendadak. sekali. Iya, Tapi kalau untuk pembelian di webnya ada batas, Pak. Misalnya satu orang bisa beli berapa banyak tiket. iya. Jadi memang untuk program kali ini setiap satu akun yang didaftarkan ya itu bisa memperoleh satu tiket gratis Mbak. Mhm. Mhm. Satu Iya, jadi tiket kalau gratis ya. satu tiket ya, setiap satu akun tuh satu tiket gratis. Nah, itu dia Tribuners. Jangan lupa dicatat cara belinya lewat website resmi Ancol, bukan yang lain. Dan Ya. ini bisa dinikmati mulai dari tanggal 21 Mei sampai 22 Juni. Pak, nanti di hari Puncak HUT DKI ada apa, Pak? Mungkin ada perayaan puncaknya juga nggak sih, Pak? Ya, kami juga sedang merencanakan nih Mbak untuk kegiatan puncak perayaan HUT DKI di tanggal 22 Juni ya rencananya. Mungkin saya akan spill juga, memang rencananya kami akan berikan konser musik. Konser Wow. musik yang cukup besar, nanti rencananya akan kami adakan di area Pantai Festival di tanggal 22 Juni. Cuman untuk pengisi acaranya, mohon maaf nih belum bisa saya spill karena masih dalam penggodokan nih Mbak. Takutnya nanti malah jadi eh, ada perubahan-perubahan kan. Nah, nantilah mendekati harinya pasti kita akan informasikan ke semua Nah, pengunjung. catat tuh Tribuners. Jadi nanti tanggal 22 Juni ada konser musik di Ancol. Itu poinnya ya, Pak ya? Iya, betul. Ada yang mancur menari juga nggak nih, Pak? Ini kan jadi salah satu pertunjukan yang khas dengan Jakarta nih, Pak. Air mancur menari. Iya, air mancur menari juga ada Mbak di Bundaran Timur itu kami beroperasi setiap hari ya. Kalau untuk sore hari dari jam 5 sore itu sudah mulai Mbak. Itu menjadi salah satu atraksi juga buat para pengunjung yang masuk ke Ancol ya karena dia akan air mancurnya menari mengikuti lagu dengan pancaran sinar yang warna-warni ya lampu warna-warni itu membuat jadi sangat menarik untuk disaksikan oleh semua usia Mbak. Ini setiap hari ya, Pak ya? Bukan pas HUT DKI aja? Oh, kalau yang di Bundaran Timur itu yang water dancing fountain itu setiap hari, Mbak. Setiap hari ada beroperasi dia. Oke. Kalau untuk yang HUT nanti spesial masih konser musik ya, Pak ya? Mungkin boleh dari Betul. segi konsepnya boleh di spill sedikit dong, Pak. Apakah nanti akan pop, band-band, atau dangdut, atau seperti apa, Pak Eko? Wah, itu nanti saya informasikan kemudian nih, Mbak. Biar Baik. jadi penasaran ya. Yang penting itu konsernya skalanya cukup besar dan bisa memuat, kalau areanya sendiri bisa memuat hingga 15 ribuan penonton ya. Jadi mudah-mudahan bisa memeriahkan lagi perayaan HUT DKI di Ancol khususnya ya, yang memang di 3 tahun terakhir kami belum pernah rayakan lagi, Mbak. Berarti ini jadi perayaan yang baru juga ya, Pak, setelah 3 tahun terakhir tadi ya? Betul. Hmm. Setelah pasca pandemi ini akan menjadi yang pertama lagi untuk perayaan HUT DKI. Wah, mudah-mudahan bergeliat lagi ya, Pak ya. Amin, amin, mudah-mudahan.
Pak Eko, ini bicara Ya, soal hari ulang tahun Jakarta, sebetulnya kan Ancol sendiri tidak hanya merayakan tahun ini saja ya Pak ya, sebelum-sebelumnya juga. betul. Nah, apakah perayaan ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya juga atau seperti apa Pak Eko? Ya, jadi kalau kita melihat ke tahun-tahun yang sebelum pandemi khususnya Mbak ya, memang ada beberapa program yang biasanya kami jalankan. Salah satunya memang setiap tanggal 22 Juni itu biasanya kami memberikan free ya dalam satu hari. Nah, untuk tahun ini kami mau menambah waktu free-nya, jadi sebulan memang kami adakan, tapi dengan syarat ketentuan yang tadi saya sampaikan. Dan biasanya memang kami adakan beberapa eh, pertunjukan musik dan kebudayaan di beberapa titik, Mbak. Kalau dulu misalkan di pantai ada konser musik, di pasar seni biasanya ada festival-festival kebudayaan Betawi itu kayak apa? Kayak lenong dan segala macamnya. Nah, memang untuk tahun ini kami masih karena ini baru pertama lagi setelah pandemi kami masih coba dulu dengan konser musik yang ternyata memang setelah pandemi ini banyak orang yang menantikan juga nih konser-konser musik di Ancol kan. Jadi untuk tahun ini kami coba dulu di konser musik tersebut, mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya akan jauh lebih meriah juga sih Mbak. Targetnya kalau boleh tahu seperti apa sih Pak? Mungkin dari Ancol karena ini kan baru mulai lagi ya Pak setelah 3 tahun. Ada target khusus nggak sih Ancol yang mau disasar apa nih dengan menyelenggarakan program-program ini? Ya kami sih ingin memberikan konten hiburan khusus ya Mbak ya, dan yang utamanya memang kami dalam berpartisipasi dalam memeriahkan HUT Kota Jakarta tahun ini. Jadi harapannya banyak pengunjung yang datang juga untuk bisa merasakan bagaimana kegembiraan merayakan HUT Kota Jakarta ke-496 di Ancol, begitu Mbak. Mhm. Kalau dari segi pengunjung nih Pak, mungkin boleh Ya. digambarkan Kak, untuk sehari-hari biasanya tuh rata-rata pengunjung yang datang ke Ancol berapa sih Pak? Dengan nanti saat HUT DKI sendiri targetnya berapa banyak pengunjung yang akan datang ke Ancol? Ya, jadi kalau untuk pengunjung Ancol saat ini kalau kita bicara pengunjung di hari kerja atau weekday Mbak itu kira-kira di sekitar 10 ribuan sampai 15 ribu ya. Dan weekend itu sekitar 30 ribuan sih kalau saat ini. Nah, nanti untuk khusus di acara Malam Puncak DKI ya di tanggal 22 Juni itu di mana itu kan sore hari kami masih berikan tiket free juga di malam itu Mbak. Jadi harapannya sih pengunjung bisa menyentuh ke 50 sampai 60 ribu Mbak di malam tersebut. Mudah-mudahan sih bisa menarik ya minat masyarakat untuk bisa merayakan HUT Jakarta di Ancol. Amin. Nah, ini Tribuners. Jadi ada suguhan menarik yang bisa didatangi nanti untuk merayakan hari ulang tahun Kota Jakarta. Pak Eko, ini ada pertanyaan dari Tribuners yang di luar kota, Pak. Sekarang Ya. itu harga masuk Ancol berapa sih, Pak? Oke, harga tiket masuk Ancol masih sama, Mbak. Per individu itu di 25.000 per orangnya. Belum Dua ada puluh lima perubahan. ribu per orang. Ya, Dan ini hanya khusus dibeli melalui situs online tadi ya, Pak ya? ya betul. Memang kalau untuk saat ini di Ancol kami belum buka lagi tiket penjualan secara offline. Jadi semua penjualan dilakukan secara online melalui www.ancol.com. Itu dia Tribuners. Jadi buat kalian yang baru datang ke Ancol, khususnya dari luar wilayah DKI Jakarta bisa dicatat nih bahwa beli tiket Ancol sekarang masih online melalui situs resmi di www.ancol.com tadi dan reservasi juga dilakukan pada H-1 ya Pak. Pak Eko, kira-kira nanti kalau misalnya Tribuners mau jalan-jalan ke Ancol seharian, ini kan ada banyak unit-unit wisata ya Pak. Rekomendasi dari Pak Eko sendiri kemana nih Pak yang paling menarik? Oke, unit wisata memang ada cukup banyak nih Mbak ya. Kalau kita baru ke Ancol nih mungkin dunia fantasi masih menjadi minat terbesar ya untuk pengunjung yang datang ke Ancol ya. Kalau untuk unit rekreasi di sana banyak wahana-wahana ekstrim. Mungkin setelah itu bisa mengunjungi ke SeaWorld ataupun kebetulan kita juga punya satu unit wahana baru namanya Jakarta Birdland. Itu merupakan taman burung terbuka ya. Jadi konsepnya aviari Mbak di mana burung-burung di situ bebas ya, maksudnya kita lepas di dalam satu dom yang cukup besar. Itu juga dia memiliki sekitar 1.000 ekor burung ya dari beberapa jenis. Dan itu sangat menarik sih untuk bisa dikunjungi juga oleh pengunjung Ancol. Mungkin tahunya ke Ancol, ke Dufan, ke pantai, atau ke SeaWorld, atau ke Samudra.
tapi mungkin belum tahu kalau ada Birdland. Kebetulan letaknya tepat berada di seberangnya SeaWorld, jadi ini hadap-hadapan dengan SeaWorld. Dan itu menarik juga kalau mau datang sore hari ke Jakarta Birdland. Oke. Nah, ini nih mungkin Tribuners masih banyak yang belum tahu sebetulnya memang untuk tempat-tempat wisata di Ancol sendiri memang ada banyak dan itu bisa kita sesuaikan dengan budget dan kebutuhan ya Pak ya. Misalnya kalau mungkin kalau Betul. untuk kalangan remaja lebih banyak ke Dufan kali ya Pak ya sama pantai ya Pak. Ya, betul. Kalau remaja mayoritas banyak suka Dufan dan Atlantis juga, di kolam renang juga banyak juga yang suka berenang bersama teman-temannya ya. Nah, kalau untuk yang keluarga ya mungkin bisa ke SeaWorld, di situ banyak koleksi ikan di samudra, juga ada pertunjukan-pertunjukan apa mamalia laut ya, dan pantai sih jadi sasaran juga. Bisa Pantai piknik gitu. tetap yang menjadi favorit keluarga ya Pak ya. Betul sekali, Mbak. Pak Eko, satu lagi nih Pak, mungkin Tribuners pengen tahu, kira-kira ada tips nggak sih Pak nanti mengantisipasi kalau pas hari ulang tahun Jakarta itu akan penuh pengunjung, kira-kira baiknya kita tuh tipsnya seperti apa liburan ke Ancol biar tetap menyenangkan juga Pak? Ya, jadi memang untuk yang pertama, kami selalu mengimbau nih untuk calon pengunjung yang mau liburan ke Ancol, yang pertama adalah membeli tiket secara online. Karena nanti setelah punya tiket, itu prosesnya akan jauh lebih cepat saat di pintu gerbang ya. Hanya scan dan langsung masuk. Yang kedua, eh, memang untuk HUT DKI ini kami prediksikan memang akan cukup banyak ya pengunjung. Mungkin yang membawa kendaraan pribadi bisa memilih dengan kendaraan transportasi umum. Jadi untuk ke Ancol bisa yang pertama bisa melalui bis Transjakarta ya. Itu koridor yang Kampung Melayu Ancol atau PGC Ancol. Nanti langsung eh, turun di dalam Ancol tuh. Atau bisa juga menggunakan KRL yang turun nanti di stasiun Ancol. Atau kalau ingin menggunakan ojek online dan taksi online juga bisa menuju Ancol. Seperti itu. Dan ketika sudah di Ancol, tetap menaati tata tertib yang berlaku dan mengikuti instruksi petugas supaya rekreasi tetap aman dan nyaman. Gitu Baik, itu kira-kira. Tribuners. Jadi dapat panduan juga nih, panduan wisata dari Ancolnya langsung nih. Jadi Hmm. kalau misalnya mau liburan ke Ancol, naik transportasi umum sekarang sudah mudah juga ya Pak ya. Bisa tadi Betul naik sekali. kereta seperti Pak Eko bilang, terus juga naik Transjakarta itu langsung turun di Ancol ya Pak. Betul, betul Mbak. Langsung di Kemudian depan Dufan malah dia. langsung di depan-depan tuh Tribuners. Jadi nggak perlu lagi repot-repot cari tempat parkir. Tapi Pak ngomong-ngomong tempat parkir, sebetulnya kapasitas di Ancol sendiri berapa banyak Pak? Ya, jadi sebetulnya cukup banyak ya untuk kapasitas parkir yang ada di kawasan Ancol Taman Impian. Mobil itu bisa 7.000, kalau untuk motor itu bisa 13.000 kendaraan, Mbak. Cukup banyak sebetulnya. Mhm. Cukup banyak sebetulnya ya, tapi Ya. memang direkomendasikan menggunakan kendaraan umum biar menghindari macet juga ya Pak ya. Betul. Memang kalau di dalam area juga kami akan menyiapkan transportasi internal, Mbak, dari Suarawiri. Di hari tersebut kami akan turunkan sekitar 10 unit ya, untuk membantu pengunjung yang tidak membawa kendaraan. Tapi kami memang mengimbau kalau memang tidak membawa kendaraan pribadi, mungkin akan lebih enak nanti di dalam Ancolnya, jalan kaki juga sekarang sudah lebih nyaman. Nah, jalan kaki sudah lebih nyaman Tribuners dan tadi naik bus Warawiri juga gratis ya Pak ya. Mungkin untuk Gratis. operasional bus Warawiri sampai malam nggak sih Pak? Nanti kan konser musik itu kan sampai malam ya Pak ya. Ya, tentu, tentu operasional bis Warawiri akan menyesuaikan dengan event-event yang kami gelar, Mbak. Apabila nanti rencananya kan akan selesai di jam 11, maka sampai jam 11 malam itu juga tetap beroperasi. Mhm. Nah, itu dia Tribuners. Jadi, kalau datang ke Ancol sebetulnya sekarang sudah sangat nyaman sekali ya, Pak ya. Bisa naik kendaraan umum, tadi jalan kaki di dalam pun sudah ada bus warawiri agar kita bisa kemana-mana tuh lebih enak, nggak usah capek-capek lagi jalan kaki. Betul, Pak Mbak. Eko, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih Pak untuk Tribuners di rumah menyambut hari ulang tahun Jakarta nanti? Ya, jadi untuk Tribuners yang mungkin ingin ke Ancol tapi kemarin-kemarin misalkan merasa aduh agak berat nih. Nah, kita sedang memberikan program free 1 bulan penuh hingga nanti tanggal 22 Juni. Jadi yang mau merayakan HUT Jakarta silahkan ke Ancol, klik www.ancol.com dan pesan tiket gratisnya dari sekarang.
Iya, Tribuners itu dia. Karena programnya sebulan penuh, jadi sebulan bolak-balik ke Ancol juga nggak apa-apa ya, Pak. Oh boleh, setiap hari aja reservasi nggak apa-apa, buat besok, buat lusa, buat sehari setelahnya. Siapa tahu mau jogging setiap weekend, misalnya Senin sampai Jumatnya refreshing setelah pulang kerja gitu ya, Pak. Iya, misalkan ada yang penat nih pulang kantor, habis dimarahin bos, langsung aja ke Ancol besoknya. Nah, Iya, langsung. karena Ancol salah satu tempat wisata terbuka yang memang cukup menarik untuk dinikmati udaranya gitu, Pak. Mencari Betul, udara betul, segar betul. larinya ke Ancol, nongkrong di pantai, lihat sunset sore-sore udah paling enak ya, Pak. Betul banget, apalagi yang belum pernah naik sepeda listrik tuh seru banget sih, nanti bisa menyusuri dari Symphony of the Sea hingga Karnaval sana Mbak, melewati kuburan Belanda ya, Erovel, itu jadi pengalaman yang seru juga tuh nanti menyusuri dermaganya. Mhm. Dan pengalaman saya kemarin terakhir berkunjung ke Ancol juga sekarang sudah mulai banyak tenan-tenan jajanan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita males bawa bekal dari rumah, ribet menyiapkannya segala macam, bisa langsung jajan di Ancol aja karena sudah mulai banyak UMKM juga ya Pak. Betul banget, jadi memang sudah mulai banyak lagi yang apa namanya berniaga di Ancol ya Mbak. Tidak hanya tenan besar, ada beberapa restoran besar, cuman stall-stall kecil juga sudah mulai ramai lagi. Baik, Pak Eko, menarik sekali nih Pak. Saya sendiri sudah nggak sabar mau jalan-jalan. Siap, boleh Dan nanti Mbak. juga Nanti di kalau awal pengen. Juni itu ada banyak tanggal merah nih, kesempatan banget buat Tribuners yang mau liburan tapi budgetnya pas-pasan mungkin atau ngepres mau ngajak keluarga rame-rame bisa ke Ancol karena ada penawaran tiket gratis juga. Betul, betul. Pak Eko, terima kasih sekali. Mohon maaf waktu kita sudah habis. Terima Siap, kasih sudah bergabung dengan Tribun Jakarta. Mudah-mudahan nanti bertemu di lain kesempatan ya, Pak. siap Mbak. Mudah-mudahan kita atau Mbak Pebi kalau ke Ancol kabarin, nanti kita jalan Siap. ke Nanti merah. kita sama Tribuners laporan dari Ancol. Siap. Siap. Terima kasih, Pak Eko. Ya, sama-sama Mbak. Itu dia Tribuners. Ini bisa jadi ide wisata nanti ya, karena bulan Juni besok juga akan ada banyak tanggal merah nih. Bahkan ada long weekend di awal Juni kalau nggak salah. Nah itu nanti bisa dicek sendiri dan Tribuners bisa jadi rekomendasi juga kalau kalian mau jalan-jalan. Terus kayak tadi ku bilang budgetnya mungkin ngepres mau ngajak keluarga rame-rame di Ancol ada penawaran tiket gratis. Nah tadi perlu dicatat bahwa tiket gratis ini hanya bisa didapatkan melalui reservasi secara online dengan cara mengunjungi situs resmi Ancol pada H-1 sebelum kedatangan. Begitu Tribuners. Jadi jangan datang sebelum beli tiket, tapi harus beli tiket dulu sebelum datang melalui reservasi online dan tiket gratis ini hanya berlaku untuk pengunjung saja. Jadi kalau kalian mau membawa kendaraan itu harus membeli tiket kendaraan dulu. Misalnya kalau bawa mobil ya beli tiket kendaraan untuk mobil atau bawa motor beli tiket kendaraan untuk motor. Itu saja yang kami sampaikan Tribuners, tapi jangan khawatir karena besok kita akan kembali lagi dengan episode yang lebih menarik. Tetap di Ngobrol Tribun Jakarta. Saya Feby Adeliana pamit undur diri. Terima kasih.